Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMP Negeri 27 Jakarta. Ini letaknya di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Di sini saya akan membuat video konten terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Saya akan ngobrol dengan sejumlah siswa terkait dengan Sumpah Pemuda. Tak hanya di sini, saya juga akan ke SMA Negeri 68 Jakarta Pusat untuk bicara hal yang sama, dan satu lagi ke SMK Negeri 28 Jakarta Selatan. Oke ya, kita ikuti terus video ini, tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus ya perjalanan saya dari sekolah-sekolah untuk konten Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami keluarga besar SMPN 27 Jakarta mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2021. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, selaku keluarga besar SMA Negeri 68 Jakarta, mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2021. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini seperti tadi saya sudah ungkapkan di pembukaan bahwa kita akan bicara tentang Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya sudah bersama sejumlah pemuda dan pemudi ya. Nah, mereka adalah siswa SMP Negeri 27 Jakarta Timur. Nah, kita akan ngobrol tentang apa sih makna Sumpah Pemuda dan harapan mereka itu apa. Oke, kita akan mulai ya. Ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Dan mari ikuti percakapan berikut. Perkenalkan, nama saya Priyo Zarno Corojati dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Dimas Kaspila dari kelas 9A. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Viola Surya Paliha dari kelas 8C. Saya Fataska Pakatutano dari kelas 8 SMPN Jakarta. Oke. Nama saya Putra Andini Dewi Kurniawan dari kelas 8E SMPN 27 Jakarta. Oke. Nama saya Regina Zahra, kelas 10 IPA 1, jabatan saya di OSIS, Sekretaris Bidang 2. Halo, nama saya Tabina Zahira, kelas 11 IPS 3, di OSIS menjabat sebagai Ketua Bidang 2. Halo, nama saya Azmi Arfianto Lemana, dan di OSIS saya menjabat sebagai Ketua 1 atau Wakil Ketua OSIS. Oh, kamu kelas? Ya, saya kelas 11. Nama saya Stefani Bunga Natalia Sirait, kelas 10 MIPA 3, jabatan di OSIS sebagai Sekretaris Bidang 3. Halo, nama saya Adit Satya Dwitama, saya dari kelas 11 IPA 3, saya menjabat di OSIS sebagai Ketua Bidang 3. Perkenalkan, nama saya Gitsa Azra Fawazah dari kelas 10 Keperawatan Sosial 2. Perkenalkan, nama saya Resya Maulidia Fatma dari kelas 11 Keperawatan Sosial 1. Perkenalkan, nama saya Widya Yunitasari dari kelas 11 KS 1. Nama saya Rahma Indonesia, saya dari kelas 10 Keperawatan Sosial 2. Nama saya Safari Stawati, saya dari kelas 10 Asisten Keperawatan. Oke. Ready? Go! Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Seni. Olahraga atau seni? Olahraga. Olahraga atau seni? Olahraga. Ready? Go! Game online atau medsos? Game online. Game online atau media sosial? Media sosial. Game online atau media sosial? Media sosial. Game online atau media sosial? Media sosial. Game online atau media sosial? Game online. Game online atau media sosial? Game online.
Game online atau media sosial? Media sosial. Game online atau media sosial? Game online. Game online atau media sosial? Media sosial. Online atau media sosial? Media sosial. Game 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 online atau media sosial? Game online. Buku atau handphone? Handphone. Buku atau HP? Buku. Buku atau handphone? 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 Handphone. Buku atau handphone? Buku. Buku atau handphone? Buku. Buku atau handphone? Handphone. Buku atau handphone? Handphone. Buku atau handphone? Handphone. Buku atau handphone? Handphone. Buku atau HP? HP. Menulis atau bicara? Bicara. Menulis atau baca? Baca. Baca apa nulis? Baca. Menulis atau bicara? Menulis. Menulis atau baca? Menulis. Menulis atau bicara? Menulis. Menulis atau bicara? Menulis. Menulis atau bicara? Bicara. Menulis atau bicara? Bicara. Menulis atau bicara? Berbicara. Menulis atau baca bicara? Menulis. Menulis atau bicara? Bicara. Menulis atau bicara? Penulis. Menulis atau bicara? Bicara. Menulis atau bicara? Berbicara. Makna Sumpah Pemuda bagi saya, kita harus tetap di zaman sekarang ini kan banyak mungkin orang yang sudah melupakan ya Bu. Mungkin sekarang kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin. Misalnya dengan cara? Misalnya kita kayak kan bisa tuh di sosial media kita mengkampanyekan mungkin. Mengkampanyekan tentang Sumpah Pemuda. Tentang Sumpah Pemuda. Misalnya seperti apa? Misalnya membuat TikTok tentang Sumpah Pemuda dengan menggunakan hashtag Indonesia Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Indonesia gitu-gitu. Oke, menarik ya TikTok gitu. Paling nggak Sumpah Pemuda, kan kalau nilai-nilai yang mau diomongin, misalnya kalau di TikTok tuh kira-kira gimana? Kalau misalnya kalau buat TikTok terus sesuatu yang harus diomongin itu misalnya Sumpah Pemuda itu kita harus kurang lebih menuliskan isi-isi tentang Sumpah Pemuda sih Bu. Misalnya menguatkan tadi persatuan, misalnya seperti itu. Betul. Oh, kalau bikin TikTok itu misalnya konten TikTok kan ringan-ringan gitu ya, cuma hitungan detik. Kalau misalnya Sumpah Pemuda mungkin kan konten TikTok tuh suka ada tulisan, suka ada omongan tapi singkat-singkat. Kamu mau ngomong apa atau mau nulis apa? Mungkin sekarang kan TikTok durasinya bisa lama ya Bu. Mungkin di situ kita bisa kayak sedikit menjelaskan tentang Sumpah Pemuda gitu dengan cara singkat. Terus kalau ngajak teman-teman untuk memahami maknanya gimana? Mungkin lebih ke kayak ayo teman-teman, sekarang ini Sumpah Pemuda nih mungkin tidak banyak orang tahu. Mari kita lebih banyak mengkampanyekan tentang Sumpah Pemuda. Kalau di Sumpah Pemuda sendiri makna apa yang mau kamu kampanyekan? Kita ini bangsa yang satu gitu. Berarti persatuan dan kesatuan. Kalau kamu di media sosial ngelihat nggak ada perpecahan? Iya. Nah, kalau lihat terus mau bikin konten apa untuk perpecahan itu? Untuk lebih kayak mungkin nggak bikin kan itu ngajak yang bersatu kan? Iya. Nah, itu gimana? Kalau iya kan tadi kamu melihat ada perpecahan di konten TikTok. Di media-media sosial lah. Iya. Ada pertikaian gitu kan yang mengarah kepada perpecahan bangsa kan gitu. Nah, kalau kamu sebagai remaja ngajak apa tuh? Kepada lewat konten TikTok tadi, kamu mengajak gimana untuk orang tuh nggak pecah gitu? Biasa kan perpecahan kan karena ada perbedaan ya Bu. Mungkin bisa lebih menghargai perbedaan tersebut. Oh, lebih mengarah kepada bagaimana menghargai perbedaan. Iya. Oke, kalau kamu sendiri gimana nanti kalau mau wujudkan lewat misalnya mengimplementasikan umpamanya melalui media sosial deh zaman sekarang gimana? Mungkin untuk cara yang lebih mudahnya kita bisa buat quotes ya Bu ya, quotes mengenai Sumpah Pemuda. Apa yang quote-nya itu misalnya? Apa nilai yang mau diungkapkan? Nilai yang mau diungkapkan Bu, itu bisa dari nilai kesatuan, persatuan, kebangsaan kita mungkin. Kalau remaja, kamu mau ngomong gimana sesama temanmu yang remaja? Mungkin ayo kita berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia lebih maju dari sekarang. Caranya gimana kalau mau majukan itu?
Untuk caranya mungkin kita bisa banyak belajar dan mungkin bisa mewujudkan cita-cita apa yang kita inginkan. Oh, sungguh-sungguh mencapai cita-cita. Nah, kalau persatuan dan kesatuannya sendiri tadi yang kamu ungkapkan, gimana caranya ngajak remaja kita? Mungkin biar kita kayak mengadakan sering perkumpulan agar mungkin lebih solid ya Bu ya, satu sama lain dan saling menghargai perbedaan juga Bu. Oh gitu, saling menghargai perbedaan. Kalau harapan kamu sendiri apa? Harapan saya untuk pemuda Indonesia dari Sumpah Pemuda itu adalah agar pemuda zaman sekarang tuh lebih semangat lagi Bu dalam meraih impian mereka dan cita-cita mereka. Oke. Kalau kamu sendiri apa harapannya sebagai pemuda Indonesia? Semoga bisa lebih memaknai sih Bu tentang Sumpah Pemuda itu. Oh gitu. Bagi saya tuh Sumpah Pemuda tuh karena Sumpah Pemuda itu awal mula titik perjuangan para pemuda-pemudi Indonesia dulu pas zaman penjajahan. Jadi kayak kalau misalnya dulu nggak ada Sumpah Pemuda tuh kemungkinan saya nggak bisa kayak sekarang gitu. Pemuda-pemudi Indonesia sekarang tuh nggak seenak sekarang gitu. Jadi terus karena Sumpah Pemuda juga kami pemuda-pemudi Indonesia ada dorongan untuk makin bersemangat untuk menjunjung tinggi kemerdekaan gitu. Meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan Indonesia dengan prestasi kami masing-masing. Nilai Sumpah Pemuda apa yang menurut kamu? Nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilainya apa dari Sumpah Pemuda itu? Nilai-nilai Sumpah Pemuda kan kalau dari poin-poin Sumpah Pemuda kan itu ada bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi bagi saya bermakna persatuan. Bermakna ya persatuannya itu harus makin persatuan. Nilai-nilai itu masih relevan nggak sekarang? Masih. Kalau misalnya kamu ingin mewujudkan nilai-nilai tadi tuh yang merasa bersatu sebagai bangsa meskipun beda-beda gitu. Nah itu sebenarnya kalau di media sosial apa yang bisa kamu lakukan? Media sosial ya. Media sosial kan kalau misalnya media sosial kan kita cuma ya mungkin ngetik gitu, nge-komen gitu kayak itu ada dalam poin bahasa Indonesia, poin Sumpah Pemuda yang nomor 3 kan berbahasa Indonesia, jadi kayak kita harus menjunjung bahasa Indonesia dengan baik, masih baik, harusnya tidak. Artinya di media sosial menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Harapan kamu sendiri apa sebagai pemuda? Harapan saya bagi kedepannya untuk Indonesia ya makin saya sih cuma berharap kesatuan dan persatuan Indonesia itu nggak berpudar gitu. Oh, tapi semakin kuat. Ya, semakin kuat. Oke. Bagi saya Sumpah Pemuda itu sebagai ikrar atau janji para pemuda mempersatukan bangsa Indonesia ini yang harus dijaga sama kita semua, pemuda-pemudi bangsa Indonesia zaman sekarang, biar Indonesia makin terjaga persatuan kesatuannya dan bisa berumur panjang. Oh, makin kuat gitu ya. Kalau Andini? Kalau bagi saya, Sumpah Pemuda itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak ada perpecahan antara teman-teman, siswa, guru-guru, dan yang lain. Oh, di lingkungannya sendiri gitu ya? Benar. Nah, kalau kamu wujudkan dalam sehari-hari, kamu mau gimana? Tidak memilih teman. Yang pasti berteman sama yang lain-lain. Kalau misalnya berteman dengan siapapun, tidak memandang perbedaan agama gitu, suku gitu. Nah, kalau di media sosial apa yang misalnya kamu ingin menyuarakan apa kalau soal nilai-nilai dari Sumpah Pemuda? Ya, berbahasa Indonesia yang benar, tidak membuli satu sama lain. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Mewujudkannya kayak apa tuh? Nilai-nilai Sumpah Pemuda masih relevan kan sama kondisi sekarang? Nah, itu seperti apa? Untuk mewujudkannya ya, mewujudkan Sumpah Pemuda di kalangan kita bisa dengan tadi nggak memilih teman, mau berteman sama siapa aja. Kemudian tetap junjung tinggi kesatuan dan kalau misalkan di medsos tadi bisa dicek lagi nggak nyebarin hoax, ujaran kebencian. Jangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian gitu ya. Nah, kalau menurut kamu apakah media sosial kita menggambarkan tadi tuh ujaran kebencian, terus perpecahan kayak gitu nggak sekarang ini? Bisa dibilang sebagian besar ada hal-hal seperti itu di ada yang kita. Seperti itu. Iya. Kalau kamu mau bersuara sebagai remaja di media sosial, kamu mau ngomong apa?
palingan udahlah nggak usah menyebar-nyebarin yang aneh-aneh, yang palsu-palsu, jangan kebencian, karena buat apa juga, buat kita juga malah bisa bikin dampak buruk, bisa dimusuhin dan lain-lain. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau di media sosial mau ngomong apa? Di media sosial ya saya akan nasihati jangan seperti itu, lebih baik kita berteman, tidak bertengkar satu sama lain. Oke. Harapan kamu apa sebagai pemuda? Masyarakat Indonesia bisa bersatu dan tidak ada lagi pertengkaran di antara satu sama lain. Oke. Kalau kamu sendiri apa harapannya? Harapan saya biar masyarakat Indonesia, pemuda-pemudinya semuanya bisa bersatu, bisa kompak, dan pastinya bisa ngejaga kemerdekaan kita untuk sampai kapanpun. Oke. Bagi saya sendiri, makna Sumpah Pemuda itu adalah ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemudi Indonesia dalam untuk mendorong adanya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena memang bangsa kita beragam gitu Iya, ya, betul. sehingga perlu ada persatuan dan kesatuan menurut kamu ya? Iya. Oke. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sendiri, Sumpah Pemuda itu adalah sumpah yang menyatakan jati diri kita atau ciri khas kita ya kan, seperti yang tertera di dalamnya ada tanah air kita, bangsa kita, dan juga bahasa kita. Nah, Sumpah Pemuda ini juga merupakan salah satu bukti dari kesadaran kita akan persatuan, Bu. Jadi semua pemuda dari berbagai provinsi bersatu untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Oke. Nah, kalau sebagai pemuda ya, ini kan kamu suka pasti main di media sosial. Kamu suka lihat gak tuh ada perpecahan gitu di media sosial karena pandangan politik, karena agama yang berbeda, itu menemukan nggak? Iya, saya suka menemukan banyaknya perpecahan di media sosial karena keberagaman yang kita miliki, ditambah lagi. Kamu kenapa itu? Seperti apa itu mengatasinya menurutmu? Menurut saya dengan dimulai dengan diri kita sendiri, lalu dengan mengajak teman-teman dan membuat kampanye-kampanye mengenai itu. Kalau di media sosialmu misalnya kamu menemukan itu diposting oleh temanmu, kamu akan ngomong apa? Misalnya dia mengarah ke perpecahan nih, ujaran kebencian misalnya, terus kamu mau ngomong apa tuh kalau ada yang kayak gitu? Pertama saya akan bertanya dulu mengapa dia berpikir seperti itu, alasannya. Lalu saya juga mungkin kita berbagi pandangan sehingga bisa diluruskan. Nah, oke. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau yang nemuin yang kayak gitu? Kalau saya, misalkan itu dari teman saya sendiri, saya pasti bakal kayak mengingatkan kalau misalkan itu tuh nggak baik, dan lebih baik kalau misalkan kita tuh lebih menghargai satu sama lain dan tidak membenci. Dan kalaupun dia udah membenci, lebih baik dipendam sendiri daripada kita harus spread hate ke orang lain. Tidak perlu diumumkan. Iya, tidak perlu diberikan ke sosial media luas gitu. Nah, kalau ingin mengkampanyekan nilai-nilai kamu, tetap ingin mengkampanyekan nilai-nilai tadi ya, persatuan dan kesatuan, walaupun kita berbeda-beda, karena kita memang negeri ini memang perbedaan adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Kalau kamu misalnya pas hari Sumpah Pemuda nanti, kamu rencana mau buat apa tuh? Kalau ingin mengkampanyekan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu tadi? Untuk mengkampanyekan, saya pasti akan memaksimalkan penggunaan sosial media saya seperti Instagram ataupun TikTok untuk menyebarluaskan mengenai Sumpah Pemuda. Dan saat 17-an lalu itu juga banyak kan yang memposting tentang keberagaman, dan respon warga Indonesia pun positif terhadap itu. Jadi saya yakin kalau misalkan kita menyebarkannya dengan menunjukkan keberagaman itu sendiri, pasti warga Indonesia akan suka gitu. Terutama anak muda ya. Iya. Oke. Kalau kamu harapannya apa nih sebagai remaja Indonesia? Seperti apa nanti harapannya sebagai pemudi Indonesia? Harapan saya semoga bangsa Indonesia dapat tetap menjaga identitas negara kita sendiri, lalu dapat tetap menjaga identitas negara kita sendiri, terutama budaya-budaya, keberagaman yang kita miliki, agar tidak terjadi perpecahan dan dapat tetap diusahakan persatuan dan kesatuannya. Jadi perbedaan-perbedaan tadi, beda bahasa, beda suku, beda budaya, itu justru kekayaan ya? Iya, betul. Bukan malah memecah belah ya. Oke, kalau kamu harapannya apa?
Kalau saya kurang lebih samakan seperti Abin, yang menjadikan keberagaman sebagai kekayaan. Lalu juga saya tentunya berharap pandemi ini segera berakhir agar kami sebagai pemuda dapat menyebarkan mengenai Sumpah Pemuda ini lebih luas lagi dan lebih bebas tanpa adanya ketakutan di bawah pandemi ini, seperti itu. Ya, sip ya. Menurut saya sendiri, Sumpah Pemuda kan dibuat untuk janji para pemuda-pemudi Indonesia. Dan Sumpah Pemuda itu sendiri tuh bisa mempersatukan pemuda-pemudi di Indonesia. Contohnya aja tuh kita sekarang aja udah berbangsa yang satu gitu. Kita tinggal di Indonesia aja, udah tinggal di tanah Indonesia dan kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Tapi berarti kalau berdasarkan keterangan kamu, nilai-nilai itu relevan ya sama kondisi sekarang? Iya, relevan banget, Bu. Soalnya kita aja sekarang masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Nah, kalau di media sosial, kamu membaca nggak sebagai remaja ada perpecahan gitu ya? Karena perbedaan agama, kadang perbedaan pandangan politik, kamu menangkap itu nggak? Kalau menurut saya sendiri, perpecahan pasti selalu ada di media sosial. Karena pandangan orang itu berbeda-beda. Kembali lagi, Sumpah Pemuda tuh bisa mempersatukan kita gitu. Oh, kalau kamu sebagai remaja nih sekarang, misalnya nanti tanggal 28 Oktober, kira-kira kamu mau melakukan apa agar di media sosialmu gitu ya? Kira-kira akan membuat apa sampai ikut mengkampanyekan tentang nilai-nilai persatuan yang kamu katakan tadi? Kalau menurut saya TikTok itu kan kita tergantung ya, kita bisa FYP atau bisa tidak FYP gitu kan. Nah, kalau saya sendiri, saya bisa menyebarkan dulu melalui kelompok terdekat saya seperti di Instagram saya tentang poster-poster tentang Sumpah Pemuda gitu. Oh, itu yang mau kamu lakukan gitu ya? Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda kan peristiwa dan ikrar yang menyatukan para pemuda-pemudi Indonesia buat melancarkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kalau buat saya tuh Sumpah Pemuda sendiri itu adalah awal dari pemersatuan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Oke, kalau kamu? Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda itu sendiri itu merupakan sebuah momen yang penting bagi pemuda Indonesia untuk memperteguh kesatuan kita sebagai pemuda. Jadi yang awalnya kita berpisah-pisah dan walaupun kita berbeda kebudayaan dan suku, namun kita dapat bersatu di momen tersebut. Dan sampai sekarang dapat menjadi suatu hal yang penting bagi kita dan menjadi simbol juga untuk para pemuda. Menurut kamu sampai sekarang pun masih relevan nilai-nilai itu ya? Iya, masih. Kalau nanti pas Hari Sumpah Pemuda di media sosialmu, kira-kira kamu akan membuat apa? Untuk ntar di Sumpah Pemuda, saya masih merencanakan, jadi akan ingin membuat konten yang menarik untuk para pemuda agar pemuda juga dapat mengingat apa sih nilai-nilai Sumpah Pemuda itu. Mungkin akan saya membuat konten-konten seperti podcast ataupun konten-konten yang memberi info-info seputar Sumpah Pemuda dan lain-lain gitu. Kalau kamu gimana? Mau buat apa nih rencananya? Kalau saya sendiri itu sama kayak yang tadi dia bilang, saya bakal kayak bikin konten-konten yang menarik, yang mudah dilihat sama pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Jadi kayak poster simple aja sebenarnya tuh bisa loh narik perhatian mereka. Oke. Kalau bagi saya, Sumpah Pemuda itu semangat untuk para pelajar ya tentunya, karena kelihat dari yang dulu semangat para pahlawan yang dulu kan kayak dia udah mempertahankan bangsa kita gitu. Jadi menurut saya maknanya ya untuk untuk kita tuh semangat gitu loh. Semangat dalam hal apa? Kalau Sumpah Pemuda maknanya apa? Kan seluruh pemuda itu bersatu karena berbeda-beda. Berarti semangatnya semangat apa? Semangat untuk mempertahankan kesatuan negara kita, kesatuan Indonesia. Terus juga makna bagi saya itu mengenang para pahlawan terdahulu. Oke. Kalau menurut kamu nih, nilai-nilai tadi persatuan dan kesatuan misalnya yang dimunculkan lewat Sumpah Pemuda tadi, sampai sekarang masih relevan nggak? Kalau menurut saya pada saat ini putra dan putri Indonesia ini masih memegang erat nilai-nilai Sumpah Pemuda. Walaupun terkadang para putra dan putri Indonesia ini berdemokrasi atau berbeda pendapat untuk mengambil sebuah keputusan. Namun perbedaan pendapat itu jangan sampai membuat adanya perpecahan di antara kita. Oh gitu, jadi tetap bersatu meskipun kita beda pandangan politik, beda agama gitu. Karena kan kita negaranya kan bebas berpendapat kan, jadi semuanya harus berpendapat sesuai, harus menghargai gitu. Oke. Kalau kamu
pernah nggak melihat perpecahan ketika di media sosial? Punya media sosial kan? Iya, punya. Oke. Nah, pernah nggak misalnya kelihatan orang tuh berbeda pandangan terus saling serang di media sosial? Pernah? Tentunya sih pernah ya, karena kan Indonesia itu beraneka ragam dan tentunya dari diri kita masing-masing punya pendapat Pandangan yang beda. Pandangan dan pendapat yang berbeda. Oke. Jadi ya saya sering melihat itu. Ngelihat seharusnya tidak perlu bertengkar ya, tapi Iya. menghargai. Iya. Nah, tapi kalau di media sosial pernah nggak tahu ada ujaran kebencian karena yang berbeda? Beda agama misalnya, beda suku, kan ada tuh ujaran-ujaran kebencian. Nah, menurut kamu kayak apa tuh seharusnya remaja menyikapi yang kayak gitu? Seharusnya sih yang pertama kita sebagai remaja itu menghindari berita yang diberikan secara langsung gitu, atau yang bisa dibilang berita hoax atau semacamnya. Itu kan berita yang dari broadcast WA ataupun aplikasi lainnya itu walaupun diteruskan dari yang lain itu kan belum tentu berita itu benar. Oh gitu. Jadi apa share sebelum di-share? Iya, diperhatikan dulu gitu ya. Sumbernya dari mana. Oke. Menurut saya makna Sumpah Pemuda itu adalah sebagai rasa pemenyatu bangsa dan sebagai rasa nasionalisme. Karena di dalam nasionalisme itu kan ada rasa persatuan, kesatuan, dan keutuhan. Dan tanpa rasa nasionalisme tersebut tidak akan ada rasa persatuan di dalam diri pemuda. Nah, oke. Nah, kalau kamu nih, kan kalau di dalam Sumpah Pemuda itu kan salah satunya karena beda-beda tadi ya, terus dia jadi satu kan. Beda tuh termasuk kalau di negeri ini kan beda suku, beda budaya gitu ya. Kalau terkait dengan perbedaan budaya gitu ya, kamu berpikir ide kamu untuk agar budaya kita itu terwariskan dengan baik ke para pemuda kita? Kalau menurut aku kayak membuat kayak membuat acara gitu yang biar menyatukan, kayak kan kita kan berbeda-beda gitu, iya gitu. Seni gitu kayak tari atau apa, biar kita menyatu gitu Bu. Menyatu, jadi pentas seninya isinya tari-tari Iya. dari berbagai daerah gitu maksud kamu? Iya. Oke, kalau di media sosial kamu kira-kira apa yang kamu pikirkan itu bisa kamu lakukan untuk mengkampanyekan budaya kita, mari mencintai budaya bangsa ini gitu? Kayak membuat poster digital gitu, nanti diupload di sosial media biar yang lainnya juga ngelihat. Apa isi posternya kalau kamu pikirkan sekarang? Tentang budaya, terus bersatu dalam bangsa Indonesia gitu sih. Oke. Harapan saya untuk pemuda, seharapan saya untuk pemuda supaya mereka bisa lebih berkreasi, berinovasi, berkreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru, terus supaya mereka lebih percaya diri lagi untuk mengeksplorasi bakat-bakat mereka yang mereka ingin dan mereka punya. Pemuda-pemuda sekarang kan Gen Z itu pastinya udah pinter-pinter banget dong sama teknologi kan. Jadinya saya haraplah teknologi itu digunakan secara baik-baik dan bisa bijak dalam penggunaan teknologi, dan jangan lupa juga nilai-nilai Sumpah Pemuda itu harus diterapkan gitu. Kalau harapan saya sendiri, saya mau tuh pemuda-pemudi Indonesia tuh bersatu. Jadi mereka bersatu tuh bisa membuat Indonesia tuh lebih makmur dan lebih baik ke depannya, karena dari pemuda-pemudi sendiri tuh sebenarnya bisa melakukan hal-hal kecil yang membuat Indonesia lebih maju. Oke, jadi keberagaman itu bukan masalah. Jadi perpecahan ya, tapi Iya. justru jadi kekuatan ya. Kekuatan. Nah, kalau kamu sendiri gimana harapannya? Oke, kalau aku sendiri buat pemuda-pemuda Indonesia sekarang, semoga sih persatuan dan kesatuan kita nggak akan pernah luntur walaupun sudah dimakan waktu ya. Dan karena Indonesia sendiri sekarang kan merupakan pemuda-pemudanya lebih banyak dibanding usia tua ya. Nah, itu juga merupakan kesempatan bagi Indonesia sendiri untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Dan juga kita bisa lebih mengikat sesama antar bangsa yang belum menyatu gitu. Saya berharapnya para pemuda Indonesia itu tetap mengenang para pahlawan. Terus jangan lupa kayak kita kan belajar PKN gitu, pasti kan kita mengenang. Nah, seringkali itu banyak banget yang menganggap remeh PKN gitu. Akhirnya Sumpah Pemuda jadinya terbengkalai. Terus banyak pemuda yang
masa bodoh lah akhirnya kayak gitu. Terus juga jadi pemuda-pemudi yang menjadi harapan bangsa gitu tentunya. Kalau kamu nih, nanti pas tanggal 28 Oktober, kamu punya media sosial nggak? Punya. Nah, kira-kira kalau saya tanya, kamu mau melakukan apa di 28 Oktober itu untuk menyuarakan tadi persatuan dan kesatuan yang kamu bilang? Kamu mau bikin apa? Mungkin TikTok atau mungkin apalah? Kalau menurut saya sih paling bikin poster gitu ya, buat ditaruh di Instagram Story. Poster itu kan kayak ada ajakan gitu. Juga bisa saya bikin TikTok kan biasanya kan joget-joget gitu kan. Nah kalau di TikTok ini mungkin membuat video tentang tari-tari tradisional gitu-gitu. Diganti joget-joget itu jadi tari tradisional gitu. Oke. Nah kalau kamu rencananya mau bagaimana? Kalau saya karena saya suka di bidang kesenian gitu ya, jadi saya seperti pendapat teman saya yang tadi, saya ingin membuat poster di-share ke Instagram dengan caption-caption menarik. Ataupun rencananya apa captionnya? Yang kepikir sekarang? Iya, kayak mengajak untuk kita walaupun pemuda ini tetap harus melestarikan loh, apalagi kan kita generasi dan satu-satunya pelopor buat bangsa kita gitu. Mempertahankan warisan budaya tadi gitu ya. Oke. Harapan saya agar anak-anak itu bisa lebih kreatif lagi, terus cinta tanah air. Oke. Kalau di media sosialmu nanti pada tanggal 28 Oktober, nggak apa-apa kamu aja, 28 Oktober, kamu rencananya mau bicara apa terkait dengan yang barusan kamu harapkan tadi? Bicara tentang Sumpah Pemuda itu, Bu. Apa nilai yang mau kamu angkat? Nasionalisme tadi? Iya, nasionalisme. Oke. Kalau saya ingin di media sosial, saya ingin membuat poster tentang mungkin kompetisi untuk pemuda seperti memiliki bakat menari, terus menyanyikan lagu-lagu nasional seperti itu. Harapan saya untuk pemuda, supaya mereka bisa lebih berkreasi, berinovasi, berkreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru, terus supaya mereka lebih percaya diri lagi untuk mengeksplorasi bakat-bakat mereka yang mereka ingin dan mereka punya. Oke, demikian video ini tentang Sumpah Pemuda, dan kita sudah mewawancarai sekitar berapa ya, total jadi 15 siswa nih ya, dari SMP Negeri 27, dari SMA Negeri 68 Jakarta Pusat, dan satu lagi dari SMK Negeri Jakarta Selatan. Dan SMK Negeri 28 ya ini ya, Jakarta Selatan. Dan ini tadi wawancara dengan beberapa anak tentang Sumpah Pemuda, bagaimana mereka sebagai pemuda juga akan punya rencana-rencana dan kreasi yang akan dibuat pada tanggal 28 Oktober nanti di media sosialnya. Ya, satu semangatnya yang diungkapkan oleh banyak anak-anak adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mungkin kita memang bangsa yang beragam ya. Memang mau tidak mau bangsa ini adalah perbedaan sebuah keniscayaan. Dari Sabang sampai Merauke kita beragam suku, beragam bahasa daerah, beragam budaya, bahkan beragam agama. Nah, bagaimana sebagai bangsa Indonesia dan sebagai generasi muda kita harus mempertahankan itu. Persatuan meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga pada momentum Hari Sumpah Pemuda ini, anak-anak Indonesia diingatkan ya, bahwa kalian punya budaya, beragam makanan, beragam pakaian daerah, dan lain-lain yang harus dipertahankan, yang harus diwariskan. Dan jangan sampai hilang, ya, dan jangan sampai tidak peduli, tapi harus kita pertahankan, termasuk tadi, yaitu beberapa seni daerah. Oke, demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.